Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kali ini di mana kita bakal ngupas tuntas sebuah topik yang mungkin lagi sering banget mampir di pikiran kalian. Fokus kita hari ini spesifik dan pasnya krusial banget. Kalau gaji kita 8 juta rupiah di tahun 2026 ini, sebenarnya udah bisa beli rumah di harga berapa sih? Nah, buat kalian yang butuh panduan nyata, yang dihitung pakai matematika, bukan cuma sekedar janji manis brosur marketing perumahan, kita bakal bongkar semuanya hari ini. Kita akan bahas angka, fakta, dan tentunya panduan taktis buat dapetin kunci rumah pertama kalian. Yuk, kita mulai. Pertanyaan paling besarnya gini, beneran bisa nggak sih beli rumah dengan gaji 8 juta di kondisi makro sekarang? Saya tahu banget, ngelihat BI rate yang nyangkut dan tertahan di angka 6,25%, itu lumayan bikin deg-degan. Harga properti kerasa makin naik, suku bunga bank juga lumayan mencekik. Jadi wajar banget kalau ngerasa impian punya rumah tuh makin jauh. Tapi coba tarik napas dulu. Jawabannya, sangat bisa. Asalkan kita paham aturan mainnya perbankan. Di panduan ini, saya janji kita bakal nemuin jalur matematis yang jelas dan super aman menuju rumah impian kalian. Oke, ini peta jalan yang bakal kita lewatin bareng-bareng hari ini. Pertama, kita cek daya beli gaji 8 juta. Kedua, kita bedah formula DSR dan ngerinya jebakan paylater. Ketiga, kita intip biaya-biaya siluman KPR. Keempat, kita patok batas harga rumah yang aman buat tahun ini. Dan terakhir, langkah demi langkah supaya KPR kalian pasti disetujui. Kita masuk ke bagian pertama nih. Gaji 8 juta sebenarnya bisa buat beli apa sih di tahun ini? Gini ya, realitas makroekonomi kita di 2026 ini emang agak tricky. Di satu sisi, ekonomi kita relatif stabil dan inflasi terkendali. Tapi, dengan BI rate yang ada di angka 6,25%, masalahnya suku bunga KPR komersial di pasaran itu turunnya lambat banget. Jadi kita udah bener-bener nggak bisa lagi tuh pakai ilusi atau rumus lama yang cuma sekedar ngebandingin harga rumah sama total gaji di setahunin. Hitungan kita sekarang harus jauh lebih tajam dan realistis. Nah, sekarang masuk ke bagian kedua. Formula DSR dan jebakan cicilan. Ini penting banget, karena metrik ini yang nentuin hidup matinya aplikasi KPR kalian di mata bank. Kenalin, namanya Debt Service Ratio atau biasa disingkat DSR. Sederhananya, ini tuh persentase dari gaji bersih bulanan kalian yang secara legal udah diklaim atau di-booking buat bayar utang rutin. Bank itu sangat bergantung sama DSR buat ngeliat apakah kalian berisiko gagal bayar atau enggak. Dan ingat ya, ini dihitung dari gaji bersih kalian setelah dipotong pajak, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kalian sering dapat bonus atau uang lemburan, sayangnya itu sering kali nggak dianggap sama sekali sama bank. Coba perhatian baik-baik, ini adalah formula DSR perbankan yang bakal nentuin segalanya. Di bagian pembagi yang bawah, itu adalah pendapatan bersih per bulan. Katakanlah yang 8 juta tadi. Tapi coba lirik bagian atasnya, total angsuran utang per bulan. Dengerin ya, ini bukan cuma estimasi cicilan rumah yang mau kalian beli aja. Ini mencakup cicilan motor, tagihan kartu kredit, pinjaman tanpa agunan, sampai pinjaman digital kalian. Semuanya digabung jadi satu tagihan besar di mata bank. Terus, batas amannya di mana? Nah, ada yang namanya zona prima, yaitu kalau DSR kalian di bawah 30%. Di zona ini, bank bakal nyambut kalian pakai karpet merah deh. Tapi hati-hati banget sama zona maut, yaitu kalau DSR kalian di atas 40%. Kalau total cicilan kalian nyentuh angka ini, aplikasi kalian bakal otomatis ditolak, auto reject. Buat kalian yang gajinya 8 juta, 40% itu artinya limit total cicilan kalian bener-bener mentok di 3,2 juta rupiah, titik. Nggak bisa lebih. So, poin krusialnya ada di angka ini, 600.000 rupiah. Kelihatannya sepele banget kan? Ibaratnya kalian punya tagihan pay later atau pinjol cuma 600.000 sebulan, mungkin buat beli gadget baru atau baju. Terdengar nggak berbahaya sama sekali. Tapi ingat, batas cicilan maksimal 3,2 juta tadi kan? Gara-gara tagihan 600.000 ini, jatah cicilan buat KPR kalian langsung disunat. Sisa cuma 2,6 juta aja. Pengurangan ini efeknya gila loh, bisa memotong puluhan sampai ratusan juta dari plafon KPR yang mestinya bisa kalian dapat. Makanya pay later itu benar-benar pembunuh KPR dalam diam. Lanjut ke bagian ketiga, awas biaya tersembunyi KPR. Waktunya kita patahin mitos marketing biar kalian tahu persis butuh uang tunai berapa sih sebenarnya. Kalian pasti sering banget kan dengar promo DP 0%? Faktanya kurang dari 1% nasabah yang beneran bisa nikmatin fasilitas itu. Kebanyakan dari kita tetap wajib bayar DP murni sekitar 5-20%. Dan yang lebih bikin kaget, sebenarnya ada 6 biaya ekstra yang wajib dibayar secara tunai pas akad nanti. Ada biaya provisi bank, admin, appraisal atau penilaian rumah, asuransi jiwa dan kebakaran, biaya notaris, dan yang paling menguras kantong,
pajak BPHTB sebesar 5%. Komponen-komponen ini kaku, nggak bisa dicicil, dan bakal langsung motong tabungan kalian. Biar lebih kebayang, kita langsung simulasikan pakai angka ya. Misal, kalian ngincar rumah harga 300 juta. Dengan gaji 8 juta, kalian nyiapin DP 10% alias 30 juta. Tapi tunggu dulu, daftar 6 biaya siluman tadi itu bakal ngabisin ekstra sekitar 15-25 juta. Jadi, total cash on hand atau uang tunai yang mutlak harus kalian pegang di rekening sebelum berani maju ke bank itu sekitar 45-55 juta rupiah. Udah kebayang kan sekarang kenapa punya sabuk pengaman finansial berupa uang tunai itu hukumnya wajib? Oke, kita masuk ke bagian keempat, batas harga aman di 2026. Berdasarkan hitungan ketat tadi, rumah seharga apa sih yang paling masuk akal? Sebenarnya kita punya dua rute utama nih. Pertama, ambil rumah subsidi FLPP. Asal kalian tahu aja, ini tuh bener-bener rahasia terbaik di tahun 2026. Aturan terbarunya udah ngelonggarin batas gaji FLPP jadi 12 juta buat yang lajang. Artinya gaji 8 juta kalian itu sangat memenuhi syarat. Dan enaknya FLPP ngasih bunga tetap 5% sampai lunas, bener-bener bebas pusing. Rute kedua, KPR komersial. Rute ini emang suka menggoda banget pakai promo bunga di awal yang cuma 3%-an. Tapi hati-hati, setelah masa promonya habis, bunganya bakal floating atau ngikutin pasar di kisaran 11-13,5%. Hal inilah yang sering banget bikin orang kena payment shock atau kaget tiba-tiba cicilannya meledak. Jadi, ini dia patokan batas amannya atau kita sebut aja hard cap. Kalau kalian hunting rumah subsidi di harga maksimal 185 juta, DSR kalian itu cuma di angka 18,3%. Aman banget. Nah, kalau kalian maksa mau KPR komersial, batas aman maksimalnya itu di rumah seharga 300-350 juta aja ya. Di sini DSR kalian masih wajar di sekitar 35%. Tapi please, jangan pernah maksain gengsi buat beli rumah seharga 400 juta ke atas. Di level itu, DSR kalian bakal jebol nembus 46%, kalian langsung masuk zona auto reject, dan kalaupun lolos, arus kas bulanan kalian bakal hancur lebur. Terus pasti kalian mikir, nyari rumah 185-350 juta tuh di mana lokasinya? Coba deh kalian lirik koridor barat, khususnya area Tangerang Raya. Spesifiknya di daerah Legok, Tiga Raksa, sampai ke Balaraja. Wilayah ini tuh lagi ngalamin ledakan infrastruktur gede-gedean. Tol Serbaraja fase 2 bakal mulai dibangun akhir 2026, terus proyek MRT Lintas Banten juga lagi digodok. Jadi beli di daerah ini tuh bukan cuma soal dapat tempat tinggal, tapi kalian juga lagi numpang di atas gelombang apresiasi nilai aset yang potensinya luar biasa ke depan. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, langkah sukses biar KPR disetujui. Gimana sih cara mastiin aplikasi KPR kalian lolos mulus tanpa drama bang? Ini dia playbook pamungkasnya, catat baik-baik ya. Langkah pertama, mulai hari ini sterilkan semua pay letter dan pinjol kalian, lunasi dan jangan pernah dipakai lagi sebelum KPR kalian benar-benar cair. Langkah kedua, jaga riwayat kalian di SLIK OJK. Jangan sampai ada telat bayar cicilan apapun. Ingat ya, telat sehari aja itu ngaruh loh. BI checking yang mulus itu syarat mutlak. Dan langkah ketiga, disiplin nabung dana tambahan sebesar 10% dari harga rumah buat nutupin semua biaya siluman yang udah kita bahas tadi. Jadi kesimpulannya gini, rumah impian buat kalian yang bergaji 8 juta itu bener-bener ada dan sangat realistis buat dicapai di tahun 2026 ini. Tantangannya tuh sebenarnya bukan semata-mata di harga propertinya aja. Tapi pertanyaannya, apakah skor kredit dan kebiasaan finansial kalian hari ini udah siap buat menyambutnya? Yuk mulai beresin keuangan kalian dari sekarang, bersihin semua utang konsumtif, dan siap-siap buat ngambil kunci rumah pertama kalian. Makasih banyak udah ngikutin sesi bedah kali ini, sampai jumpa di panduan seru berikutnya.